Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang model manajemen perubahan. Sebelumnya, kami beranggotakan Wahyu Satrio Wibowo, Virgawan Aldo Priantama, Sandi Septia Nugrah, dan Ani Febriani Ningsih. Yang pertama yaitu model perubahan Lewin. Lewin mengembangkan konsep force field analysis atau teori perubahan untuk membantu menganalisa dan mengerti suatu kekuatan terhadap suatu inisiatif perubahan. 3 fase perubahan menurut Lewin dengan perbandingan antara driving force dengan restraining force. Penjelasan untuk masing-masing fase dalam Lewin tahun 1951. Yang pertama, unfreezing. Fase yang pertama kali dibentuk dengan teori perilaku manusia dan perilaku perusahaan yang terbagi dalam 3 subproses yang mempunyai relevansi terhadap kesiapan perubahan, yaitu perlunya kondisi perubahan karena adanya kesenjangan yang besar antara tujuan dan kenyataan. Kemudian yang B, changing atau moving, menganalisa kesenjangan antara desire status dengan status quo dan mencermati program-program perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya yang C, rephrasing atau pembukaan kembali, merupakan fase di mana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu orang-orang yang terkena dampak perubahan mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, model perubahan Tyagi. Tyagi 2001 beranggapan bahwa model Lewin tersebut belum lengkap karena tidak menyangkut beberapa masalah penting. Pendekatan sistem dalam perubahan akan memberikan gambaran menyeluruh dalam perubahan organisasi. Beberapa komponen sistem dalam proses perubahan dimulai dengan: pertama, adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, mengenal dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, proses penyelesaian masalah. Yang keempat, mengimplementasikan perubahan. Yang kelima, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasilnya. Model perubahan Kreitner dan Kinnicky. Pendekatan sistem Kreitner dan Kinnicky 2001 merupakan kerangka kerja perubahan organisasional yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: yang pertama, input. Input merupakan masukan dan sebagai pendorong bagi terjadinya proses perubahan. Yang kedua, target element of change, mencerminkan elemen di dalam organisasi yang dalam proses perubahan. Yang ketiga, output, yang merupakan hasil akhir yang diinginkan dari suatu perubahan. Hasil akhir ini harus konsisten dengan rencana strategi. Selanjutnya, model perubahan Barnes. Barnes 2001 mengemukakan 3 macam model perubahan organisasional yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan besaran perubahan, yaitu: yang pertama, the incremental model of change. Yang kedua, the punctuated equilibrium model. Yang ketiga, the continuous transformation model. Yang kelima, model perubahan Conner. Yang pertama ada daya tahan atau resilience. Yang kedua, sifat perubahan, the nature of change. Yang ketiga, proses perubahan, process of change. Lalu selanjutnya yang keenam, model perubahan Victor Tan. Victor Tan 2002 mengemukakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam proses perubahan organisasi, pemimpin harus dapat menenangkan pikiran dan hati orang. Victor Tan mengintroduksi 4 tahapan yang harus dilalui dalam proses perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuka pikiran. Yang kedua, menenangkan hati. Yang ketiga, memungkinkan tindakan. Lalu yang keempat, menghargai prestasi. Lalu
Yang ketujuh, model perubahan Bridges and Mitchell. Bridges and Mitchell berpendapat bahwa perubahan memerlukan tahapan transisi reorientasi psikologis yang berlangsung lambat, yaitu melalui 3 proses sebagai berikut. Yang pertama, saying goodbye. Yang kedua, shifting into neutral. Yang ketiga, moving forward. Lalu ke-8, model perubahan Kotter. Untuk mengatasi kesalahan, proses perubahan dilakukan melalui 8 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa urgensi. Yang kedua, menciptakan koalisi pengarahan. Yang ketiga, membangun visi dan strategi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi baru. Yang kelima, melibatkan dan memberdayakan karyawan secara luas. Yang keenam, membangkitkan kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, konsolidasi dan menghasilkan perubahan. Dan yang ke-8, menancapkan pendekatan baru ke dalam budaya. Yang ke-9, model perubahan Passmore. Perubahan menurut Passmore 1994 berlangsung dalam 8 tahap, yaitu sebagai berikut. A. Persiapan. B. Analisis kekuatan dan kelemahan. C. Mendesain subunit baru. D. Mendesain proyek. E. Mendesain sistem kerja. F. Mendesain sistem pendukung. G. Mendesain mekanisme integratif. H. Implementasi perubahan. Yang ke-10, model accounting turnaround. Model ini diperkenalkan oleh Harlan-Deplatt 1998 yang sangat kental dengan akuntansi dan hukum. Platt membedakan strategi perubahan ke dalam 3 kelompok, yaitu transformasi korporat, turnaround, dan manajemen krisis. Ketiga strategi tersebut dijalankan menurut kondisi yang berbeda-beda pada keadaan perusahaan yang sedang menurun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.